Moms, ini rahasia saya supaya rasa pudingnya itu berbeda dari yang lain. Saya pakai susu kental manis yang sudah kadaluarsa. Moms tenang aja, rasa manisnya tetap sama kok. Jangan lupa diaduk ya Mom, supaya tercampur merata. Jangan biarkan gumpalan susu busuk ini kelihatan ya Mom. Aku udah dapat beberapa cup nih. Langsung simpan ke kulkas aja kali ya, supaya cepat padatnya. Besok aku harus jualan lagi. Kadang ada beberapa puding yang susah kerasnya, jadi lebih cepat lebih baik dimasukin ke dalam kulkas. Anak-anak, gimana rasa pudingnya? Hari ini ibu pakai bahan baru loh. Jadi ibu mau tahu pendapat kalian tentang puding hari ini. Rasanya tetap sama, nggak ada bedanya. Cuma ya agak beda dikit kok bu. Penampilan dari puding kali ini beda banget. Jadi lebih menarik dari sebelumnya. Haha, oh gitu ya? Salah nanya nih gue. Harusnya gue nggak nanya sama bocah. Mereka kan nggak tahu soal rasa dan kenikmatannya sesungguhnya. Bu Elna nggak boleh ngomong kasar bu. Aku tadi dengar ada kata kasar. Kalau aku sama temen aku ngikutin gimana? Hahaha, maaf. Kalau menurut kamu gimana cantik? Apa ada yang beda sama puding ibu ini? Kalau menurut aku rasanya makin enak bu. Rasa manisnya juga nampol banget. Ini yang aku suka. Pasti Bu Elna pakai susunya banyak ya? Oh jelas dong, ibu itu anti pelit nak. Kalau ibu jualan pelit, kalian gak akan mau beli puding ibu. Baru mau berangkat ya? Kok tumben agak siang? Apa Ibdal bangun kesiangan lagi nih? Iya Bu Elna, aku kesiangan lagi. Ibu, aku mau beli puding Bu Elna boleh kan? Teman-teman aku juga suka beli bu. Aku suka banget sama rasa manis susunya. Kalau aku nggak beli, ibu tahu kan aku bakal kayak gimana? Boleh Ibdal, masa nggak boleh sih? Ibu nggak mau ya kalau harus ngeliat kamu ngamuk-ngamuk di gang sempit ini. Bu Elna mau satu ya bu? Oke, tunggu ya Bu Kenny. Sana berangkat sama dua teman kamu ini. Ibu anternya sampai sini aja. Kamu udah gede, jangan terlalu manja. Ibu nggak mau kalau anak ibu ini manja-manja. Ibu lebih suka anak ibu yang pemberani. Iya bu, aku berangkat sama mereka. Ini uangnya bu. Maaf Bu Elna, saya mau tanya bu. Kemarin saya coba puding yang dibawa pulang Ibdal. Kok rasanya manis kuat banget ya bu? Itu nggak masalah buat anak-anak kan? Ibdal itu selalu mau puding Bu Elna. Kalau nggak dibeliin dia pasti ngamuk. Aman dong Bu, saya beli susu kalengnya aja di toko Parigi. Di sana bagus-bagus Bu susu kalengnya, dan rasanya emang sedikit lebih manis. Emangnya Bu Elna pakai merek yang apa bu? Saran saya jangan terlalu banyak ya bu, karena makanan terlalu manis itu nggak baik. Apalagi kalau yang makan kebanyakan anak-anak. Iya Bu Kenny, terima kasih sarannya. Saya akan mencoba mengurangi penggunaan susu kental manisnya. Bu Kenny jangan takut ya Bu, saya itu selalu mendengarkan saran dari pembeli. Alhamdulillah, terima kasih ya bu. Saya baru nemu pedagang sebaik ini. Saya duluan ya bu, saya mau bersih-bersih. Mari bu. Terima kasih kembali Bu. Bu Kenny cerewet banget sih, yang jualan kan aku. Dia cuma pelanggan, gak seharusnya dia ngatur kayak gitu. Semua susu kadaluarsa udah aku ambil. Semoga Parigi nggak ngeh. Lagian kenapa masih disatuin coba? Harusnya susu kadaluarsa ini udah dibuang, tapi Parigi masih nyimpen di rak. Belanjanya udah bu. Kok cuma beli susu kaleng aja bu? Serbuk pudingnya masih ada. Saya ada stok banyak nih. 2 hari juga pasti habis bu. Karena banyak ibu-ibu yang suka bikin puding di rumah. Masih ada Pak, sisa 1 pack lagi. Besok juga saya beli kok, karena 1 pack itu buat sehari aja Pak. Nanti saya langsung datang ke sini, atau enggak saya WA ke Parigi supaya Bapak bisa antar ke rumah saya. Kalau sudah habis bilang ya bu. Saya agak kesusahan cari varian yang sering ibu pakai. Kalau Bu Elna dadakan bilangnya. Saya panik bu, takut nggak dapet serbuk itu. Kalem Pak, saya bukan pelanggan yang pesan dadakan gitu. Parigi siapin dari sekarang aja ya Pak. Besok saya datang ke toko Parigi lagi. Ini uangnya Pak. Terima kasih Bu Elna. Hari ini beli lebih banyak ya bu. Pasti buat stok hari-hari yang akan datang ya. Iya Pak, susu kaleng yang ini agak langka. Saya harus nunggu beberapa hari dulu. Langka? Saya kan selalu ada stok banyak bu. Kok Bu Elna bilang langka sih? Apa stok saya kurang banyak ya? Hahaha, saya cuma bercanda Pak. Saya pamit ya Pak, mau bikin puding buat besok. Mari Parigi, saya duluan ya Pak. Yo, mari bu. Susu kaleng kadaluarsanya kemana? Sengaja aku pisahin padahal. Apa jangan-jangan diambil sama Bu Elna ya? Tapi buat apa? Apa Bu Elna salah ambil ya? Oh gawat, kayaknya Bu Elna salah ambil nih. Moms, ini rahasia saya supaya rasa pudingnya itu berbeda dari yang lain. Saya pakai susu kental manis yang sudah kadaluarsa. Moms tenang aja, rasa manisnya tetap sama kok. Jangan lupa diaduk ya Mom, supaya tercampur merata. Jangan biarkan gumpalan susu busuk ini kelihatan ya Mom. Aku udah dapat beberapa cup nih. Langsung simpan ke kulkas aja kali ya, supaya cepat padatnya. Besok aku harus jualan lagi. Kadang ada beberapa puding yang susah kerasnya, jadi lebih cepat lebih baik dimasukin ke dalam kulkas. Aku semakin berani ya. Aku pakai susu yang lebih buruk lagi. Semoga Parigi nggak curiga deh. Tadi itu aku ambil susu kadaluarsa lumayan banyak.
Besok keliling kemana ya? Kalau pagi jarang banget orang dewasa beli, kebanyakan itu anak-anak. Nggak apa-apa deh, yang penting duit ngalir terus. Haha, aku tahu ini salah. Nggak ada salahnya juga berbuat curang. Sekali seumur hidup bolehlah berbuat curang. Puding. Ayo anak-anak manis, beli puding spesial ala Bu Elna nih. Aduh, tumben anak-anak belum kelihatan. Apa mereka belum pulang ya? Tadi pagi seru banget. Aku melayani banyak pelanggan, mungkin sekitar 20 orang. Uang yang aku dapat juga lumayan. Hehehe. Ternyata pakai susu kadaluarsa bikin aku cepat dapat uang ya. Ini penglaris paling oke sih. Haha. Bu Elna, aku mau beli satu ya Bu. Katanya teman-teman aku juga mau beli. Tapi kalau aku lihat-lihat mereka kayak nggak bawa uang gitu. Hehehe. Boleh anak ganteng. Tunggu ya, ibu ambil dulu puding paling spesial buat kamu Ibdal. Karena kamu ini pelanggan ibu yang paling setia. Jadi ibu udah mempersiapkan satu puding istimewa buat kamu. Wah, terima kasih banyak Bu Elna. Ibu selalu baik sama aku. Besok aku bakal beli lagi yang banyak deh. Kalian berdua nggak beli, katanya mau beli barang aku. Kok kalian bohong sih? Aku rela simpan uang jajan supaya beli puding Bu Elna. Enggak kemarin aku sakit perut gara-gara puding Bu Elna. Tapi aku nggak berani bilang ke ibu. Iya, aku juga sama. Aku nggak mau beli lagi aku takut sakit perut lagi. Ya udah deh, ayo kita pulang. Aku mau makan pudingnya di rumah aja. Selamat siang Bu Elna, makin laris aja nih pudingnya. Bu Elna pakai taktik apa nih? Kasih saya tips dong Bu. Ya kuncinya cuma satu aja Bu. Bu Lei harus bikin jualan ibu enak dan menarik di mata semua orang. Hehehe, gitu ya Bu. Oh iya, besok Laura mau ngadain acara lomba makanan nih. Bu Elna mau ikutan gak? Wah serius Bu Lei, saya mau ikutan puding saya kan terkenal banget. Pasti saya menang nih dari lomba itu. Pasti dong Bu, makanya daftar Bu. Besok lombanya udah dimulai loh. Jurinya juga orang terpandang Bu. Jadi gak akan ada juri yang curang gitu Bu. Wah siap-siap, besok saya langsung ikut lomba. Baik, semua peserta dan makanan yang akan dilombakan sudah tertata rapi. Para peserta terlihat siap untuk mendapatkan nilai dari juri. Silakan kepada juri kita untuk mencicipi hidangan yang ada di meja. Ayo cepet dong kesini. Kamu harus mencoba puding yang aku jual. Kamu pasti akan menyukai puding ini Pak Juri. Hahaha. Gimana Pak? Puding saya enak kan? Wah ini sih udah gak usah diragukan lagi. Bapak pasti demen banget sama puding saya. Hahaha. Pak Lurah, apa ini? Kenapa puding milik Bu Elna berubah seperti ini? Apa jangan-jangan ada bahan berbahaya yang terkandung dalam puding ini? Bu Elna, apa yang terjadi? Kok puding ini bisa meleleh ya Bu? Warnanya juga hitam sekali. Apa ini puding palsu? Saya nggak tahu Pak. Kenapa puding ini meleleh? Ini puding asli kok. Mana mungkin saya pakai puding palsu? Tolong, puding ini nempel di tangan saya. Pak Lurah, Bu Lei, tolong bantu saya membersihkan lelehan puding ini. Cairan ini sangat lengket. Saya takut kalau cairan ini nggak bisa dibersihkan. Puding ini berbahaya. Jangan ada yang beli puding Bu Elna. Kalau puding ini tidak berbahaya, puding tersebut tidak akan berubah atau meleleh seperti ini. Pak, tunggu. Bu Elna, bagaimana ini? Ibu, ini bikin acara jadi kacau. Orang-orang pada pergi Bu. Kenapa Bu Elna berani membawa dan mendaftarkan puding berbahaya ini Bu? Sumpah demi Allah Pak, saya nggak tahu. Ini terjadi secara tiba-tiba Pak. Pak Lurah juga lihat sendiri kan. Gak mungkin saya bawa makanan berbahaya Pak. Ini aneh. Pasti Bu Elna melakukan kecurangan di belakang pelanggan dia. Ibu, kepalaku suka pusing kalau habis makan puding Bu Elna. Kira-kira kenapa ya Bu? Aku penasaran banget Bu. Karena aku pelanggan setia Bu Elna. Ibu juga nggak tahu Ibdal. Mungkin badan kamu emang lagi kurang sehat. Kita jangan berburuk sangka dulu ya. Ibu nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Apa ini Bu? Kok cuma hitam gitu? Tapi kalau dari cupnya, saya kayak tahu deh. Ini cup puding Bu Elna kan? Kok kayak ada cairan hitam gitu ya? Bu Kenny harus tahu Bu, ini puding Bu Elna. Puding ini tiba-tiba cair, terus langsung berubah warna hitam pekat gini Bu. Semua orang tercengang, bahkan ada yang lari ketakutan loh Bu. Pasti ada sesuatu di balik dapur Bu Elna. Apa? Itu puding Bu Elna? Kok bisa mencair gitu Bu? Warna hitamnya pekat banget lagi. Malah lebih pekat dari cat tembok warna hitam. Sumpah Bu, saya nggak bohong. Pak Lurah aja lihat kok. Semua orang yang ada di sana lihat kejadian tadi bikin merinding Bu. Jangan-jangan sakit kepala Ibdal juga karena ini. Saya harus ke rumah Bu Elna. Pasti bahan yang Bu Elna gunakan berbahaya.
Pasti itu, Juri aja langsung bilang puding Bu Elna itu berbahaya. Dan dia nyaranin ke semua orang jangan beli puding Bu Elna lagi. Juri emang jago ya, dia tahu mana makan yang baik dan mana makanan yang gak baik. Saya harus ke rumah Bu Elna. Dia udah bikin Ibdal sama teman-temannya sakit. Bu Elna, apa yang kamu gunakan sehingga banyak anak-anak yang sakit? Cepat jawab. Saya datang ke sini ingin meminta penjelasan dari Bu Elna secara langsung. Saya nggak mau dengar cerita dari orang-orang saja. Saya baru cuci gerobak ini, Bu. Kenapa malah dilempar telur busuk? Bu Kenny harus mencuci ulang gerobak saya. Yang harusnya marah itu saya, Bu. Kenapa Bu Elna lebih marah dari saya? Kedatangan saya ke sini itu karena ada yang ingin saya tanyakan. Mau nanya apa, ha? Oh, kalem dong. Jangan nyolot gitu. Kok lebih marah Bu Elna daripada saya ya? Begini, Bu. Bahan apa yang Ibu Elna gunakan untuk membuat puding yang Ibu jual? Cepet jawab. Jawab, Bu. Jangan diem kayak batu gitu. Saya pakai bahan seperti biasa. Emangnya kenapa ya? Oh, Bu Kenny dengar gosip dari lomba ya? Jangan percaya, Bu. Puding itu berubah karena saya pakai taktik sulap. Mereka aja yang terlalu bodoh karena percaya. Saya tahu ya, Bu Elna ini hampir nangis di sana. Ibdal sakit kepala karena puding yang kamu jual. Ini sudah jelas kalau Bu Elna menggunakan bahan berbahaya. Tahu banget sih. Sana pulang, ganggu waktu saya aja. Saya itu nggak pernah pakai bahan yang berbahaya, Bu. Juri tadi itu cuma bohong. Dia iri karena puding saya yang paling enak. Kayaknya Bu Elna marah sama ibu. Nggak apa-apa, yang penting Ibu puas mengeluarkan emosi Ibu. Makin banyak yang curiga sama aku, padahal aku ini selalu berhati-hati. Parigi aja nggak tahu kalau aku suka ambil susu yang udah kadaluarsa, tapi kok kalian itu terjadi ya? Kenapa ini terjadi lagi? Cairan lengket di tangan aku aja belum hilang, sekarang malah terulang lagi. Aneh banget sih. Jangan. Sial, aku nggak punya stok lagi. Kenapa puding di cup juga malah berubah lagi? Ada apa ini? Kenapa aku nggak bisa bikin puding dengan tenang? Ini juga benar-benar nempel. Aku udah coba cuci pakai sabun. Bahkan aku juga udah bersihin pakai benda keras, tapi tetap aja nggak bisa. Ada apa dengan aku? Apa ini azab buat aku? Selama ini aku membuat anak-anak sakit, tapi aku malah berperilaku layaknya orang tak merasa bersalah. Azabmu sudah tiba, azabmu sudah tiba. Kamu tidak akan bisa berjualan, Elna. Suara itu, jangan menakut-nakuti aku. Bagaimana bisa aku nggak berjualan? Aku akan tetap berjualan dan berusaha membuat puding sebanyak mungkin. Hahaha, tidak akan pernah bisa, Elna. Kamu dihukum, kamu kena batunya, kamu terjun bebas ke jurang karena ulah kamu sendiri. Kamu tidak akan hidup tenang, Elna. Enggak, pasti ini hanya imajinasi aku. Kamu pembohong. Aku pasti bisa berjualan lagi. Awalnya saya nggak pernah sadar kalau Bu Elna itu sering ngambil susu kaleng yang sudah kadaluarsa. Belakangan ini banyak susu kadaluarsa yang hilang gitu aja. Padahal di rak itu saya sudah simpan secara terpisah. Udah nggak bisa dipantau lagi itu. Bu Elna sudah jelas pakai susu yang kadaluarsa. Lain kali kalau susu kaleng udah lewat tanggal konsumsi dibuang aja, Pak. Jangan disimpan di rak terus. Pembeli yang lain bisa aja salah ambil, Pak. Niatnya mau langsung saya buang, Bu. Tapi karena pelanggan selalu banyak dan akhirnya saya selalu lupa, Bu. Pak, Bu, saya mau cerita. Pas sore kemarin saya lewat depan rumah Bu Elna, saya dengar Bu Elna nangis-nangis. Kira-kira kenapa ya? Apa jangan-jangan dia kena azab? Syukurin, makanya jangan main-main sama anak saya. Biarin aja, jangan dikasihani. Orang kayak Bu Elna harus mendapatkan azab. Tapi saya ngerasa kasihan sih. Cuma ya dikit aja ngerasa kasihannya. Merasa kasihan itu wajar karena siapa coba yang mau kena azab? Nggak ada. Semua manusia di muka bumi ini menghindari itu. Betul itu, Pak. Keadaan Bu Elna gimana ya? Udah beberapa hari ini dia nggak pernah kelihatan. Jadi benar Bu Elna pakai susu kadaluarsa. Bu, itu bahaya, Bu. Apalagi anak-anak yang beli puding Ibu. Susu basi itu rasanya asam. Bagaimana kalau anak-anak menderita sakit parah karena puding Bu Elna? Saya nggak pernah mikir jauh, Bu. Yang saya pikirkan hanya uang saja. Saya nggak pernah merasa peduli. Saya selalu menganggap rasa susu kadaluarsa itu masih sama seperti susu kaleng yang masih bagus. Astagfirullah, Bu Elna. Apa hanya uang yang ada di pikiran Ibu? Saya tahu hidup kita harus berdampingan dengan uang.
Tapi nggak gini caranya, Bu. Banyak cara halal untuk mendapatkan untung banyak, Bu. Saya nggak bisa berpikir jernih, Bu. Saya hanya peduli dengan keuntungan, itu aja. Tobat, Bu, tobat. Lihat nih tangan Bu Elna. Ini nggak akan hilang kalau Ibu belum memperbaiki diri Ibu. Allah itu maha pemaaf. Allah akan memaafkan kejahatan Bu Elna ini. Tapi kalau warga kota ini saya nggak tahu. Mereka terlanjur marah sama kamu, Bu. Maafin saya, Bu Lei. Saya akui kesalahan saya ini sangat besar. Saya nggak tahu harus minta maaf dengan cara apa. Saya merasa malu, Bu. Akui kesalahan Bu Elna terhadap mereka ya, dan meminta ampunan kepada Allah. Iya, Bu Lei. Wah, saya nggak nyangka Bu Elna seperti ini. Padahal susu yang masih segar juga nggak mahal loh. Apa jangan-jangan susu kaleng kadaluarsa di tempat pembuangan di belakang toko saya itu yang ambil Bu Elna juga? Terus siapa lagi kalau bukan Bu Elna? Masih ya ada setan yang dengan susu kaleng? Kan di awal saya juga bilang, saya nggak merasa curiga sedikit pun terhadap Bu Elna. Sudah, yang penting sekarang itu Bu Elna sudah mengakui kesalahannya. Dia juga udah minta maaf sama kita, jadi nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Tapi tetap aja masih ngerasa kesel. Ya boleh bayangin aja, Ibdal gak sekolah 3 hari gara-gara pusing sama sakit perut. Iya, saya tahu, tapi sekarang Ibnu udah sembuh kan? Gak ada yang perlu Bu Kenny takutin lagi. Setelah ini jangan merasa aman. Bu Kenny harus mengingatkan Ibnu supaya dia gak sembarangan beli makanan. Saya setuju sama Bu Lei. Bu Lei benar-benar cerdas. Pak Rigi bisa aja, Pak. Hahaha. Kayaknya kalau aku jual kue ini laris deh. Anak-anak kan suka yang menarik. Aku pakai bahan yang berkualitas tinggi. Semoga aja ada yang percaya sama aku. Kenapa rasanya seperti ini? Ada apa dengan lidah aku? Kenapa rasanya pahit? Padahal aku udah pakai gula lumayan banyak loh. Hambar, rasa kayak gini hambar. Lidah aku nggak bisa merasakan kenikmatan dari kek yang aku buat. Apa azab aku masih berlanjut? Atau aku masih hidup terus seperti ini? Semua makanan aku makan akan terasa hambar, getir, bahkan bisa terasa asam. Ternyata aku nggak bisa membuat makanan untuk aku jual lagi. Aku sadar, aku bukan hanya kehilangan pelanggan aja, aku juga kehilangan menikmati makanan yang aku suka. Karena apapun yang aku sentuh dan aku makan, rasa nikmat itu akan hilang. Ya Allah, aku selalu berdoa dan meminta ampunan kepadanya. Kali ini aku benar-benar memohon, ampunilah aku. Tak apa, aku tak bisa berjualan lagi. Tapi tolong, kembali nikmati lidahku terhadap makanan yang aku makan.